Oke, kita coba bahas ya ke masalah nomor 4 ya. Tapi sebelumnya kita coba lihat ini masalah 1 sampai 4 sebenarnya ini masalah materi prasyarat ya. Bapak hanya menyajikannya kepada kalian ulang dengan style pemikiran Bapak ya. Kalau kita lihat di sini nak, ini kan soal yang klasik lah ya. Kalian barangkali dapat dengan cepat menyelesaikan soal seperti ini. Cuman Bapak hanya menjelaskan bahwa ya kita butuh menyajikannya secara lebih komunikatif seperti ini. Kita buat tabel, lalu agar dia. Nah ini kotak-kotak ini nggak harus dibuat ya. Maksud Bapak alurnya kalian buat yang diketahui, kan itu yang biasa kalian kerjakannya, buat diketahui, ditanya, lalu buat pemodelannya ya. Nah, bagaimana cara pemodelannya ini agar dia menjadi sistem persamaan satu linear per sistem persamaan linear satu variabel. Nah, kalau Bapak cara kerjanya seperti ini sebenarnya. Nah, sekarang umur Henry 2 kali umur Dodi, berarti waktu kita memodelkannya ya di sini kelihatan ya. Sekarang kan apa kalimatnya? Kalau ini sekarang, maka ini jadi 2x gitu. Jadi nggak usah munculkan 2 variabel. Walaupun bisa muncul 2 variabel ya. Misalkan dia itu x, ini. Makanya kan yang menjadi pemodelannya bisa beragam. Ya, yang jadikan si x itu bisa beragam sebenarnya. Nah, artinya nggak harus selalu mulai sekarang. Ya bisa aja kita mulai dari siapa? Umur Dodi. Bisa mulai dari umur Henry, kan gitu kan? Yuk, kalau kita berempat lah. Kira-kira kita mau mulai dari umur siapa dan kapan? Kita mau mulai dari mana? Lois dari Dodi, Pak. Dari Dodi pas kapan? 5 tahun lalu, sekarang, atau 5 tahun datang? Pas yang 5 tahun yang lalu sama 5 tahun yang datang, Pak. Kan satu variabel Oh, X itu harus tentukan salah satu. Yang mana? Kita mau eh, yang mana, Luis? 5 tahun yang akan datang mungkin. Oke, mungkin X-nya ini adalah umur Dodi 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau itu menjadi patokannya, Bapak hapus ya. Itu Bapak anggap sudah kalian tangkap di pikirannya. Kalau itu kita gunakan, berarti harusnya ini X, baru ini lanjutnya X kurang 5. Lalu ini 2X kurang 10. Kenapa? Jadi jangan langsung ini. Urutan pengisiannya adalah kotak yang ini yang pertama, yang kedua ke sini, yang ketiga ini, yang keempat. Ya, gitu, bukan langsung ke bawah dia mengisinya. Kenapa? Informasi yang bisa kita tangkap adalah yang diketahui, kan hanya apa di situ coba? Yang diketahui adalah informasi sekarang atau informasi 5 tahun yang lalu. Paham kira-kira nah ya? Jadi kamu nggak bisa langsung ke bawahnya mengisi. Nah, jadi kalau kita misalkan tadi ini X, maka kalau kita mau pakai dari sini, langsung aja X kurang 10 kan? 10 tahun yang lalu berarti kan itu. 5 tahun yang lalu berarti X kurang 5. 5 tahun lagi sebelumnya berarti 10. Paham? Sehingga ini menjadi 2X kurang 20. Nah, itu banyak sekali ragam penyelesaiannya sebenarnya. Itu bergantung kepada siapa, nak? Bergantung kepada siapa yang kamu misalkan. Ya, jadi yang lazimnya orang mungkin ya X dan Y, tapi Bapak ini satu variabel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kedua. Satu kelompok dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari. Nah, itu bisa dilakukan visualisasi sebenarnya. Ya. Kalau dia diselesaikan 8 hari, berarti kita ibaratkan pekerjaan itu adalah 8 kotak ini. 8 segitiga ini gitu ya. Equal gitu ya. Setiap hari mereka mengerjakannya sejumlah yang sama gitu. Nah, kalau begitu, satu kelompok pekerja mengerjakannya apa? Setelah kelompok pekerja tersebut bekerja 3 hari, berarti yang mana yang diselesaikan? Bebas ya. Mungkin ini dulu ilustrasinya kan, kita warnai kan gitu. Nah, 3 hari kan, berarti itu bagian yang sudah selesaikan kan? Kelompok kedua bergabung,
sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan 3 hari kemudian. Makin cepat nggak? Makin cepat nggak kira-kira? Nah? Iya, Pak. Makin cepat, Pak. Makin cepat. Bapak tanya sekarang, dalam 3 hari itu, Bapak kasih yang warna merah. Berapa yang dikerjakan kelompok pertama tadi? Dalam 3 hari itu. 3. Nah, 3 juga kan? Iya, Jadi kita buat gini. Berarti yang dikerjakan kelompok kedua yang mana? yang 2, Pak. Yang 2. Jangan warnanya nggak kontras ya. Bapak buat ini. Yang 2 kan gitu kan? Berarti logikanya 3 hari dia menyelesaikan 2 kotak kan? 3 hari, Iya, Pak. 3 hari dapat 2 kotak. 8 kotak dapat berapa hari? 12, Pak. 12. Kelompok mana yang lebih cepat ya? Langsung tahu sebenarnya ya. Dari situ aja kita langsung tahu. Semakin sedikit yang dikerjakan, berarti semakin lama dia bekerja kan? Berbanding terbalik kan? Kecepatan dengan lama waktunya ya. Nah, kira-kira gitu kan sangat simpel ya mengerjakan soal ini sebenarnya. Kalau ini kan bentuk soal yang kurang apa ya? Kalau dikerjakan secara manual malah lebih sulit. Ya, karena ini kan nggak perbandingan yang biasa. Kan yang biasa misalnya ayam makan 1 hari kan gitu ya. Ayam makan 1 hari sekian berapa hari habisnya. Itu bentuk umum kan. Ini kan enggak. Dia dari kombinasi ada masih berhenti. Nah, untuk soal-soal seperti ini metode ini namanya metode apa Bapak buat? Analogi ya. Ini namanya metode analogi, lebih efektif untuk dikerjakan ya. Oke, ada pertanyaan untuk cara kedua ini? Tadi cara pertama poinnya apa? Penyelesaiannya bergantung kepada pemisalan yang dibuat ya, dan pemilihan kotak mana yang terlebih dahulu diisi, gitu kan? Itu pun berpengaruh juga nantinya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, masalah ini. Menurut kalian apa untuk masalah 3 ini? Penyelesaiannya gimana menurut kalian? Siapa yang mau ngasih pendapat? Naumita barangkali, Bapak mau dengar pendapat Naumita. Gimana kira-kira masalah 3 ini? Ada pendapatmu Naumita? Kalau misalnya Mas Ganda kan bisa aja sih Pak. Soalnya kan kalau misalnya 100 orang bisa jadi 100%. Jadi kalau misalnya ngurangi 1-1 gitu bisa jadi 98. Iya. Kalau menurut ini kan ada soalnya. Kalau kita baca soalnya, ya, itu gimana pendapat Rian lah. Soalnya itu gimana? Bisa dipahami nggak soalnya Rian? Harus dihitung gitu Pak. Setiap datanya, misalnya kalau misalnya keluar 1 dihitung segini, berapa persen, keluar 2 dihitung berapa persen, begitu Pak. Nah, gitu ya cara kerjanya ya. Nah, makanya itu kita boleh manfaatkan, itu namanya metode apa ya, iterasi ya, di bertahap. Artinya kalau kita lihat ya berdasarkan soal ini ya, berarti kan kita butuh 2 informasi kan? Ada 2 informasi ya. Pertama, informasi apa yang diketahui? Awalnya ada 100 orang ya. Baru di antara mereka tepat 90% fisika. Berarti ada 99 orang fisika, yang fisika kan gitu kan kalau kita mau buat ya. Fisika ada 99, maka bukan fisika 100 kurang 99 kan gitu kan 1. Kalau kita tanya persentase si fisika berapa? Berarti 99 dibagi 99 tambah 1 kan gitu kan. Nah, berarti 99% kan gitu ya. Lalu kita kurangi lagi kan ini kan. Nah, itu maksudnya iterasi begitu. Kita kurangi bertahap aja. Nah, ini jadi berapa? Oh, tetap 99 ya? Oh, bukan tambah 1 ya, Mak. Harusnya tambah ini dia ya. Oke, rumusnya itu. Harusnya berkurang kan? 98 kan gitu.
Nah, kalau dikurangi lagi jadi 97. Berarti kira-kira setiap kurang 1 berapa kurang dia? Persentasenya? 1, Pak. 1 ya. Berarti biar jadi setengah aja orang fisika berapa yang harus dilakukan, dikeluarkan? 49, Pak. 49. Nah, kita lihat ya. Nah, biar 50% kan tadi katanya kan? Iya kan, Nak? Iya, Pak. Oke, ini salah ya kayaknya. Ada yang salah nggak rumusnya? Coba, di mana kesalahan rumusnya yang Bapak buat? Kan ada orang yang keluar, Pak. Nah, iya kan, harusnya nggak kayak gitu kan? Iya. Nah, yuk, berarti gimana caranya? Membuat iterasinya gimana? Kalau kita mau memanfaatkan Excel ini, berarti harusnya diapakan kan? Sekarang orang fisika bukan gini ya, tetapi apa? Keluar 1 ya, keluar yang keluar fisika, kan gitu ya. Makanya jangan sampai kita salah membuat rumus. Dalam iterasi itu harus ada ya. Ini kan berarti kurang-kurang 1 ya, gitu kan, Nak? Berarti ini keluar 1. Nah, berarti orang fisika tinggal berapa? Fisika tinggal 99 kurang 1 gitu ya. 98 kan? Berarti di sini keluar 1 ya, Nak? Ini tetap 1 berarti kan terus? Iya, Pak. Si ini tetap 1 dia. Nah, ternyata harus sampai berapa lah dia keluar supaya jadi segitu jumlahnya? Harus, tujuannya apa tadi di soal? Coba, kalau kalian membaca. Tujuannya agar gimana? Berapa yang harus keluar gedung supaya hanya tinggal 98%? Berarti berapa yang harus meninggalkan fisikanya? 1, Pak. Hah? 1, Pak. 1 orang? Nggak mungkin. Kalau 1 tetap 99-an kan? Iya nggak? Karena kalau udah keluar 1, maka persentase yang di dalam berpengaruh kepada jumlahnya kan? Nah, itu yang kesalahan yang sering umum terjadi maksudnya ya. Artinya sekarang kan 100, makanya bagi 100 kan. Kalau setelah keluar 1 jadi berapa? Jadi 99 kan, bagi 99. Gitu enggak? Berkurang terus kan pembaginya juga. Ya, Pak. Nah, makanya biar 98 berapa ini? Coba kita lihat, ini kayaknya pembulatan ya. 98%, kita lihat komanya. Oke, ya ini pembulatan. Nah, persis dia 98 harus, nah ini 40, berapa orang keluar? 50 orang keluar itu. Ya, yang fisikanya. Malah. Jadi, memang logika orang kan kadang, oh iya keluar 1 aja kan kurang gitu langsung. Dari 99 ke 98 kan gitu. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Ya. Jadi untuk jawaban ini yang lebih tepat adalah keluar sebanyak 50 orang, hampir setengah kan gitu ya. Nah, yang terakhir lah masalah 4. Cara kerjanya gimana kira-kira ini, Nak? Kalau mau dihapus salah satu. Penyelesaiannya gitu, Pak. Atau udah dapat jawabannya lah. Mungkin kan kadang kita dapat jawabannya tapi sulit untuk menuliskannya kan gitu ya. Kalau jawabannya berapa angka yang dihapus? Kalau Lois 405, Pak. 405. Iya, Pak. Cara dapatnya gimana? Kan itu kan tadinya ada 6 bilangan kan, Pak. Ya. Misalnya Lois bikin pemisalan A, B, C, D, E, F, Pak. Oke. Nah, terus yang E yang Bapak ambil. Diambil. Yang E diambil, Pak. Oke. Berarti kalau
A tambah B tambah C tambah D tambah F sama dengan 2016 kan Pak. Iya. Nah, kalau itu kan jadi ada 5 bilangan Pak. Iya. Sementara hasil penjumlahannya itu bilangan genap. Nah kan kalau bilangan genap dibagi bilangan ganjil pasti kalau misalnya 2016 dibagi 5 kan nanti koma-koma gitu Pak Iya, hasilnya, iya. tidak bilangan bulat. Iya. Nah berarti Lois bikin jadi 2015 dulu Pak. 2015 dulu, benar ya. Nah terus Berarti baru dibagi 5 Pak. berapa itu? 403 Pak. 403. Nah, berarti Yang 403 ini itu yang bilangan tengah Pak, yang C Pak. oh yang C Iya Pak. 402 gitu ya, 401, 401, 404 405 Pak. hilang, Iya 405-nya hilang, hilang. 406. Oke, gitu ya. Nah, Iya. itulah teknik yang dijelaskan oleh Louis. Kan gitu ya. Nah, teknik yang barusan dibuat itu adalah porsi trial and error ya, dicoba ini menduga kan gitu kan. Kamu menduga jawabannya sekitar segitu ya. Nah, kalau kita mau menuliskan 5 bilangan berturut, berarti dia kan pemodelannya harusnya begini ya. Gini ya pemodelannya ya. Kalau ada berturutan, bisa nggak? Harusnya kan begitu ya, biar dia berturutan kan gitu. Nah, berarti kita nggak tahu ini kan, yang mana mau dihapus ya. Iya kan? Kalau seandainya kita lihat angka-angka ini, seandainya yang dihapus adalah N1, yang N gitu ya, yang dihapus N. Berarti jadi apa ini persamaannya? 5N tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berapa itu? 15 ya? 15, Pak. 6 tambah Sama dengan 15 Pak. 2016. Mungkin nggak ini? Ya, Nggak Pak. mungkin. Enggak. Kenapa? Nggak Ini mungkin. angka terakhir kali 5 kan, kalau nggak 0, 5 kan? Nah, itu kan kita menggunakan teori sekarang. Tadi kan coba-coba kan? Dan menduga tadi ya, menduga bahwa hasilnya sekitar 400-an. Nah, ini berarti N-nya kalau yang dihapus adalah N tambah 1, berarti yang tinggal apa ini? 5N tambah berapa? Berarti 14, Pak. nah, 14 kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Ya, kan nggak mungkin. Itulah kita lakukan terus-menerus sampai kita dapat ke kasus yang dihapus adalah si N tambah 4. Maka apa yang diperoleh? Ini 5N tambah berapa? 11. 11. 11 sih. Kalau yang dihapus N tambah 4. Iya, Pak. Iya Pak, 6 tambah 5, Nah, 11. 11. Iya Pak. 15 dikurang 4, Pak. Oh ya, ini mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin terjadi Mungkin kan? Pak, mungkin Pak. Nah, mungkin terjadi kan? Kenapa? Karena Ini 6 kurang 1 5 5. nanti ke akhirannya, ini 1 kan mungkin kan? Nah, itu dia. Lalu kita hitung di sini, berarti yang dihapus adalah N sama dengan 4 yang mungkin. Tapi dengan menjelaskan bahwa N tambah 1 sampai N tambah 5 nggak mungkin gitu. Harus dijelaskan kenapa dia nggak mungkin. Paham ya? Paham kan? Berarti yang mungkin adalah menghapus si N tambah 4. Nah, berapa N-nya? Kan dicari. Nah, inilah sebenarnya persamaan satu variabelnya di situ, mencari ini. Ya, mencari N-nya ini. Berarti 5N sama dengan 2015 kurang 11, 2005 ya? 2005. 2005. Berarti N-nya adalah 2005. 401. Nah, bagi 5 sama dengan 401. Nah, maka yang dihapus adalah si 401 tambah 4, yaitu 405. Jawabannya sama dengan yang Louis. Oke, barangkali begitu ya penjelasannya dari Bapak. Nah, ada pertanyaan bisa dipahami ya? Ternyata banyak sekali teknik dalam penyelesaian masalah yang sudah diajarkan sama kalian masih versi yang pertama ya kalau di SMP ya, diketahui, ditanya, lalu pemodelan gitu ya. Padahal untuk menyelesaikan masalah menurut langkah pola itu sangat beragam caranya ya.
Oke, Bapak stop share apanya recordnya ya. Atau sebelum di stop ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah? Naumita, Rian, gimana? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Naumita gimana, Nak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup ya.